Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, terpujilah Tuhan Yesus, Raja Damai, terang dunia, yang boleh memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati hari Natal di tahun 2022 ini. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan, dan umur panjang bagi kita semua. Sebab tidak semua orang bisa menikmati Natal, merayakan Natal di tahun ini. Sebelum Natal, Tuhan telah membongkar kemah kehidupan mereka. Ada yang sakit, ada yang sehat. Dan ketika kita boleh ada di rumah Tuhan saat ini, itu karena kemurahan Tuhan, karena kasih sayang, karena kebaikan Tuhan yang Ia nyatakan bagi kita. Karena itu saudara, saya yakin semua kita bersuka cita, semua kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah keselamatan, atas kesempatan yang Tuhan hadirkan bagi kita semua. Nah, saudara-saudara yang kekasih, Natal bukanlah sebuah narasi klasik. Natal bukanlah cerita klasik yang dirayakan setiap tahun. Natal bukanlah tradisi atau kebiasaan orang Kristen di bulan Desember. Tapi Natal itu adalah bukti kasih Allah bagi kita umat manusia, bagi seluruh dunia. Bahkan Natal adalah fakta yang tak terbantahkan, karena Yesus benar-benar lahir. Bahkan tahun Gregorian atau kalender Gregorian yang kita ikuti saat ini, kita sudah berada di tahun 2022. Itu berdasarkan kelahiran Yesus Kristus. Karena itu sebelum Yesus lahir ada tahun sebelum Masehi. Sesudah Yesus lahir tahun Masehi. Karena itu saudara, sekali lagi bahwa kelahiran Yesus benar-benar terjadi. Dan kelahiran Yesus sebagaimana yang dikisahkan dalam kitab Injil itu sangat sederhana. Setiap tahun kita mendengar kabar berita firman Tuhan bahwa kelahiran Yesus hanyalah di sebuah kandang, dibaringkan di palungan, dibungkus dengan kain lampin. Tidak ada kemewahan, tidak ada pohon Natal di sana, tidak ada pernak-pernik Natal. Yang ada adalah ketulusan dan kerendahan hati seperti yang dialami oleh Bunda Maria dan Yusuf. Tetapi juga para gembala dan para majus, mereka menyaksikan bahwa apa yang mereka dengar dari para malaikat itu benar-benar terjadi. Yesus dia datang, dia lahir, dia melawat kita umat manusia yang berdosa. Kalau saat ini saudara, Natal dirayakan secara spektakuler di belahan dunia manapun. Kalau kita yang ada di benua di timur ini saudara, orang merayakan Natal. Tapi yang di barat, di Amerika, di Eropa, dengan selisih sampai setengah hari, 12 jam, bahkan ada yang sampai 16 jam, mereka masih merayakan malam Natal. Kalau orang so pagi. Nah, saudara-saudara, di belahan dunia manapun, apalagi namanya orang Manado, tetap merayakan Natal dengan khas Manado. Masakan-masakan Manado, bahkan juga ada ibadah-ibadah menyambut Natal seperti yang telah kita lewati. Artinya bahwa secara luar biasa kita merayakan Natal. Bahkan Natal juga dipersiapkan selama 1 tahun. Ketika ibu-ibu ikut paket, bahkan tadi malam Bapak Ibu Saudara, saya mampir di toko mebel, tapi bukan beli, tapi antar teman di toko mebel. Koknya katakan bahwa 2 hari ini sudah 9 kursi yang dibawa model ini ada 5 dan seterusnya. Dan dia katakan bahwa biasanya Natal meningkat pembelian dari konsumen. Bahkan ada yang paket dari bulan Januari. Semua tertuju untuk Natal saudara. Walaupun disadari bahwa Natal dan Paskah itu bagaikan satu mata uang, tidak bisa dipisahkan.
kelahiran dan kebangkitan Yesus. Tapi jujur kita mengatakan yang mendapat prioritas dari semua kegiatan hari raya gereja adalah hari Natal. Apakah juga karena Natal itu dirayakan Desember sehingga orang mengatakan bahwa ini adalah ucapan syukur selama 1 tahun penyertaan Tuhan. Dari Januari sampai Desember 12 bulan kita menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara yang kekasih, sah-sah saja kita merayakan secara spektakuler, tapi inti dan makna Natal kiranya itu tidak menggeser apa yang dialami oleh Tuhan Yesus di kandang Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Yesus tidak lahir di tempat yang mewah, tapi di tempat yang sederhana. Sekalipun Yesus dia adalah Raja Damai, Yesus adalah Raja di atas segala raja, tapi dia mengosongkan dirinya menjadi manusia untuk datang menyelamatkan kita umat manusia yang berdosa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang Manado sekalipun dikatakan resesi, tapi hari Kamis, Jumat, bahkan juga tadi malam, mal dan Mantos itu penuh dengan saudara-saudara kita yang datang berbelanja. Artinya saudara-saudara, memang orang mau mengungkapkan sukacita, mau mengungkapkan kegembiraan di hari Natal. Tetapi ingat saudara, makna Natal sebagaimana yang sudah disampaikan setiap tahun orang dengar, bahwa Natal itu adalah berbicara tentang kasih Kristus, bukti kasih Kristus. Natal itu adalah damai sejahtera, Natal itu adalah sukacita. Maka menjadi pertanyaan bagi kita yang merayakan Natal saat ini, adakah kasih itu mampu kita terjemahkan dalam kehidupan kita? Adakah damai sejahtera, adakah sukacita itu melekat dalam hati dan pikiran kita, sehingga betul-betul kita memaknai Natal ini dengan rasa syukur kepada Tuhan Allah di dalam Yesus yang sudah datang menjumpai kita. Saudara, saya yakin ketika saat ini kita ada di rumah Tuhan, orang beribadah, itu kita tergerak oleh Roh Kudus, ada damai, ada sukacita. Sebab ada kalanya saudara, damai itu, sukacita itu, dia tidak teralami, tidak kita rasakan cuma hal-hal sepele saja, seperti ungkapan tasontong sadiki tapela pebasar. Kadang saudara cuma masalah-masalah sepele membuat kita kehilangan sukacita dan damai, tidak mampu menjadi terang, memantulkan terang Kristus, sehingga ada yang nyandak masuk gereja. Tapi saya yakin saudara, kita semua diliputi dengan sukacita. Pembacaan kita saudara berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus. Yusuf dan Maria, mereka menjadi sarana Allah berinkarnasi menjadi manusia. Dan ketika Tuhan memakai Yusuf dan Maria sebagai sarana Allah hadir di tengah-tengah dunia, mereka tidak menjadi angkuh dan sombong. Mereka tidak pamer dengan status mereka yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini melalui Yesus Kristus. Tetapi yang ada adalah ketulusan hati. Yusuf orang yang tulus hati, Maria juga adalah orang yang rendah hati. Keluarga yang sungguh diberkati oleh Tuhan Allah, keluarga yang mampu menyatakan kehendak Tuhan sebagai sarana Allah menjadi manusia. Karena itu saudara, kita belajar dari sini bagaimana ketulusan hati kita, bagaimana kerendahan hati kita itu terpancar ketika kita merayakan Natal. Tetapi juga saudara, ketika kita nanti akan menikmati tahun 2023 yang adalah anugerah Tuhan. Sebab ingat, berita Natal bukan hanya berhenti pada tanggal 31 Desember 2022, tapi berita Natal yang kita dengarkan sepanjang Minggu Advent, tetapi juga di hari Natal ini, itu semua mau mengantar kita untuk hidup setia dan taat kepada Tuhan Allah. Kita yakin saudara bahwa kita akan diberikan panjang umur, kuat dan sehat oleh Tuhan.
Sebab ketika kita ada di bulan Desember ini, kita ada di penghujung, saudara. Biasanya ketika kita ada di penghujung, kadangkala orang menjadi was-was, jadi takut, sehingga ibarat kita akan melewati satu jembatan. Apakah orang mau sampai di seberang atau tidak? Tapi dalam keyakinan bahwa ketika kita berserah, berharap dan penuh keyakinan, sebagaimana Yusuf dikatakan oleh malaikat, jangan takut, jangan takut. Saudara, sebagai orang Kristen, keyakinan itu harus lebih besar dari ketakutan. Jangan ketakutan lebih besar dari keyakinan. Gereja dan pemerintah mengingatkan kita bahwa tahun 2023 resesi. Artinya bahwa keadaan ekonomi lebih memburuk daripada tahun-tahun sebelumnya. Syukur saudara, Indonesia ini adalah negara agraris, negara pertanian, orang bisa menanam. Tapi ada negara mereka tidak bisa menanam, tidak punya tanah untuk menanam. Tapi orang di sini sungguh diberkati oleh Tuhan Allah. Apalagi daerah nyur melambai, sehingga pemerintah mengingatkan kita rajin bertanam, menggunakan lahan yang ada, bahkan juga kalau boleh polybag, entah ke tanam rica, tanam kekuru, tanam saribata, dapur hidup ada di rumah, agar supaya saudara itu semua boleh memberikan kepada kita satu masukan, mengurangi biaya hidupnya, tidak selalu beli di pasar atau pamas-mas. Tapi bukan berarti saudara kita menggunakan lahan yang tidur, kemudian orang yang tidur, orang yang malas tidak dibangunkan. Hal ini saudara menjadi warning bagi kita bahwa kita juga harus rajin berusaha. Bahkan semboyan orang Kristen, ora et labora, berdoa dan bekerja. Ketika kita berdoa dibarengi dengan kerja, ketika bekerja dibarengi dengan doa, di sana ada berkat Tuhan. Berkat Tuhan tidak akan dinikmati oleh orang yang malas. Orang yang malas iko mata, tapi orang rajin iko mau. Artinya dalam doa ada kerja, dalam kerja ada doa. Saudara, ketika orang diliputi dengan sukacita Natal, ada damai Natal yang akan terus menginspirasi kita, maka kita bukan menjadi orang yang pesimis, tapi orang yang optimis, yakin bahwa waktu kehidupan kita yang ada di depan kita akan kita pergunakan dengan baik. Sebab saudara yang kekasih, saya mau katakan juga bahwa Natal ini ibarat sebuah puncak, sebuah gunung. Ketika dari minggu Advent pertama, orang mendaki dengan semua kesibukan kita, beres-beres rumah, mempersiapkan segala sesuatu, mengikuti ibadah-ibadah pohon terang, maka puncaknya adalah hari Natal. Kadang saudara orang jadi capek, sama dengan mendaki gunung atau mengadakan perjalanan yang jauh, dengan menempuh ratusan kilometer atau puluhan kilometer, jadi capek, jadi lelah, sampai di tujuan kadangkala kehilangan sukacita dan gairah. Tapi saya yakin saudara, Natal adalah puncak dari semua kegiatan, dari semua aktivitas kita. Justru Natal sebagai puncak akan menjadikan kita semua tetap bersukacita, tetap semangat, tetap optimis, dan tetap berkeyakinan bahwa Tuhan Allah Immanuel beserta dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi Tuhan adalah Allah yang senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Bahkan kita yakin sepanjang tahun ini, sepanjang bulan Desember ini, berkat Tuhan itu luar biasa. Kita nikmati, bukan cuma sehat kuat, tapi dari perjuangan usaha kita, Tuhan memberikan berkat. Karena itu seperti Yusuf dan Maria, berilah yang terbaik kepada Tuhan. Kita memberi hidup kita untuk Tuhan. Ketika juga kita memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab dibandingkan dengan belanja kita, maka belanja lebih banyak daripada persembahan. Tapi saya percaya saudara, dengan sukacita kita berikan yang terbaik. Sebab pada waktu yang lalu ketika Piala Dunia yang berakhir pada tanggal 18 Desember, saya pernah dengar pendeta dia berkhotbah begini, kalau beli bendera Argentina ada doi, beli besar-besar.
Kalau mau kasih persembahan itu kecil dibandingkan bendera bendera Argentina yang menang dalam Piala Dunia. Maka saya percaya juga saudara, kita memberi yang terbaik. Yang terbaik untuk Tuhan sebagai berperbendaharaan di rumah Tuhan. Terutama kehidupan kita. Dan semua lahir dari hati. Kalau hati bersuka cita, kalau hati itu ada damai sejahtera, yang terbaik, kata-kata kita juga yang terbaik, sikap perbuatan kita juga itu yang terbaik yang kita tunjukkan. Tapi kalau hati ini error, kalau hati ini masih dikuasai oleh akar pahit, sulit bagi kita untuk memberi yang terbaik. Karena itu saudara, kita yakin bahwa Natal adalah bukti kasih Allah sebagaimana Yohanes 3. Kasih Allah itu Rasul Paulus katakan begitu panjang, begitu luas, begitu lebar, begitu dalam, tidak ada batasnya. Itulah kasih agape, unlimited, kasih Tuhan tanpa pamrih, tidak menuntut balas. Kasih manusia kadangkala ada limit, ada batas. Tapi kita yakin bahwa dengan Natal, dengan kelahiran Yesus Kristus, merangkul kita semua untuk hidup dalam kasih, menyatakan kasih itu melalui kehidupan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi, sehingga Natal betul-betul menginspirasi kita hidup baru, jadi terang, memancarkan terang Kristus melalui sikap hidup kita, karakter kita yang membawa shalom dan sukacita bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Hari Natal. Pakatuan bo pakalawiran. Amin. Demikianlah firman Tuhan.